standar standar masyarakat itu masih yang standar orang-orang yang nggak disabilitas. Didampingi pengacara hukum udah cukup gitu kan, atau didampingi ibu sudah cukup gitu, nggak gitu gitu loh. Kadang kita lihat kebutuhannya, makanya kalau di undang-undang TPKIC itu ada yang namanya penilaian personal. Halo Sobat Pertuni, kembali lagi di segmen Ngulik Regulasi. Hari ini tetap bersama saya, Banyu. Kita kedatangan seseorang yang, mungkin bisa disebut menginfluence, menginspirasi, atau ya guru lah buat saya. Ada Kak Rina Prasarani. Apa kabar Mbak Rina? Kak Rina. Baik. Influencer, guru, provokator. Karena dulu tuh saya ketemu Kak Rina itu di 2015 atau 2016 gitu lah, lupa. Saat itu banyak diceritain tentang pergerakan, tentang isu, dan dari sana saya mikir, iya ya, kita masih perlu banyak melakukan sesuatu gitu untuk bisa membuat inklusivitas itu terasa banget gitu ya. Nah, eh hari ini kita akan banyak ngobrol tentang banyak hal tentu saja. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita pengen tahu dong, Kak Rina ini mulai tergerak untuk ikut isu disabilitas itu sejak kapan dan karena apa sih sebetulnya? Eh, jadi dulunya itu sebetulnya aku juga apa ya, penyandang disabilitas yang nggak tahu gitu kalau aku tuh disabilitas gitu, atau waktu itu kan masih istilahnya tunanetra gitu ya. Aku aja nggak ngeh kalau aku tuh tunanetra dari kecil gitu ya. Jadi ya mungkin dulunya coba-coba terus lama-lama jadi profesional gitu Dari magang tunanetranya. dulu ya berarti. Enggak. Tapi memang dari kecil itu udah ada kelainan penglihatan gitu ya. Terus di satu titik juga aku udah pokoknya nggak bisa lihat sama sekali, dan waktu itu aku juga berpikir gimana caranya, apa ya, apa sih yang harus dilakukan kalau seseorang tuh jadi tunanetra. Nah, yang kepikiran awal tuh mau belajar braille. Oke. Dari belajar braille itu di apa, SLB Pertanian Lebak Bulus sama privat sama salah satu gurunya di situ. Terus juga pernah ke Bandung, ke Wiataguna gitu ya, cari-cari informasi. Di situ juga diajarin orientasi mobilitas gitu ya. Sampai akhirnya ketemu Yayasan Mitra Netra, sampai akhirnya ketemu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, sampai akhirnya ketemu Persatuan Tunanetra Indonesia, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, lalu juga aku sama teman-teman ngediriin Pusat Pemilu Akses Penyandang Disabilitas waktu itu ya, dan juga aktif di gerakan-gerakan aksesibilitas. Waktu itu juga mencanangkan gerakan aksesibilitas umum nasional di tahun 2000 yang dicanangkan oleh Presiden saat itu Bapak Gus Dur ya waktu itu. Gus Dur ya itu. Iya. Berarti sekitar 1999-an sekitar gitu ya. Ya, mulai 98 itu mulai dari komunitasnya anak-anak muda tunanetra di bawah Yayasan Mitra Netra. Kan kita ada klien-klien gitu ya, klien-klien ini suka ngumpul gitu. Aku jadi sekretarisnya, ketuanya waktu itu juga apa, laki-laki gitu kan. Hmm. Mas Mahfud waktu itu. Kemana Mas Mahfud kalau nonton? Kontak-kontak dong. Nah, itu kan berarti gerakan yang tunanetra secara umum lah berarti ya, Karina. Nah, Ya. untuk memulai keresahan tentang atau misalkan apa sih isu yang membuat akhirnya resah tentang perempuan disabilitas ini nih? Nah, sebetulnya waktu awal aku masuk organisasi disabilitas juga, aku tuh nggak ngerti apa-apa, bisa dibilang anak bawang banget gitu ya. Cuman memang waktu itu Bu Aryani waktu itu yang di Persatuan Tunanetra Indonesia, saat itu dia juga pendiri Persatuan Tunanetra Indonesia, juga pendiri Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Ini model orang yang suka ngejeblosin, ngejeburin kita gitu ya. Dia nggak peduli kita udah tahu atau belum. Yang penting dia tahu kalau kita mau aktif, ayo bareng-bareng gitu ya. Jadi aku dari nggak ngerti sama sekali apa sih bedanya kebutuhan ataupun diskriminasi yang dialami teman-teman perempuan disabilitas dengan yang
laki-laki disabilitas. Kayaknya kok sama-sama aja ya. Kan kita sama-sama Iya siswa bener sih. sekolah, kan kita sama-sama sulit aksesibilitas dalam membaca, ketersediaan buku braille juga terbatas. Kan kita juga sama-sama kesulitan kalau dapat pekerjaan gitu. Nah, sampai akhirnya di satu titik juga aku mengerti bahwa oh ternyata ya pada saat semuanya sudah mulai membaik gitu ya, apalagi di Jakarta ini kan bisa dibilang lebih advance daripada dari daerah-daerahnya lainnya. Ya, ya Nah, benar. ternyata memang banyak sekali ketidakadilan yang dialami perempuan disabilitas. Waktu itu yang titik balik aku juga tahu bahwa eh, apa ya diskriminasi yang kita dapatkan itu berlapis itu pada saat ada satu ibu gitu ya, dia selalu mengantar dua anaknya yang disabilitas netra, tunanetra nih, yang yang kakaknya perempuan, yang adiknya laki-laki. Di satu titik dia harus memutuskan nggak bisa ngantar dua-duanya karena ini udah mau SMA, sekolahnya beda, nggak mungkin si ibunya dibagi dua gitu. Kalau dulu kemarin-kemarin masih dekat, SD masih dekat bisa Masih bisa bareng, bareng ya. SMP masih dekat gitu ya bisa bareng. SMA nggak bisa. Jadi keluarga itu harus memutuskan siapa yang akan melanjutkan sekolah. Oh. Akhirnya jatuh pada anak laki-laki. Segitu di Jakarta loh. Oh. Gimana yang teman-teman kita yang di apa ya di daerah-daerah gitu. Jadi aku sadar bahwa sistem kita tuh emang nggak berpihak banget sama perempuan gitu ya. Ya kalau keluarga sih maunya sebetulnya mungkin dua-duanya ya. Tapi karena mereka harus memilih karena sistemnya nggak ada untuk memastikan perempuan disabilitas ini bisa terus sekolah, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk memilih anaknya laki-laki untuk eh, meneruskan sekolah gitu ya. Di situ em, opresi patriarki berlaku gitu ya. Jadi penjajahan patriarki itu berlaku di situ ya. Karena kita perempuan, akhirnya itu pilihan. Belum lagi kalau misalnya masalah disabilitasnya gitu ya. Jadi ada lagi kalau misalnya kita bicara tentang hak perempuan, lalu dalam dalam posisi-posisi misalnya gender disability. Kalau sekarang kan prinsip gender disability apa sorry gender equality and disability and social inclusion itu kan udah marak gitu ya. Ya. Tapi posisi-posisi itu banyak sekali diduduki oleh orang teman-teman perempuan yang dia tidak disabilitas. Oh. Aku bilang kenapa ya? Sebetulnya sebetulnya kan perempuan disabilitas juga bisa kan kasih perspektif tentang gender equality gitu ya, disability inclusive atau juga social inclusion gitu ya. Tapi kenyataannya seperti itu gitu. Jadi nggak ada sistem yang memastikan itu. Nah sehingga teman-teman perempuan disabilitas itu banyak exclude gitu ya, atau terpinggirkan dari kesempatan-kesempatan mereka untuk misalnya mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan yang layak, sehingga akhirnya mereka secara ekonomi pun lebih lemah daripada teman-teman laki-laki yang disabilitas. Jadi ada dua kesulitan yang akhirnya melekat gitu ya, Betul, Karina. satu patriarki karena Ya. patriarki apa karena budaya patriarki di kita itu masih tinggi. Yang kedua, budaya ableism kita masih tinggi. Orang yang tidak disabilitas masih dianggap itu derajatnya atau mutunya gitu ya, itu lebih baik daripada yang disabilitas. Ya, 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 Jadi di ya. situ aku mulai merambah ke banyak-banyak isu lainnya, termasuk kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, gitu ya. Selain itu tadi ya pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Nah, ini menarik nih tentang yang tadi Karina masuk terakhir itu kayak mulai mempelajari tentang kekerasan, tentang perlindungan kayak begini ya. Ya. Eh Sebenarnya untuk disabilitas itu jadinya sama aja atau bahkan lebih parah sebenarnya. Resiko kena kekerasan, pelecehan seksual atau apa ya eksploitasi lah bentuknya gitu. Hmm. Itu gimana menurut penemuan selama Pasti ini? kerentanannya itu berlapis karena dia perempuan, ya. Ada banyak hal-hal yang apa secara budaya gitu itu
eh, kayak misalnya hal-hal yang tabu gitu ya, Mhm. yang dilakukan oleh perempuan atau cara budaya masyarakat kita mengajarkan tentang norma-norma ataupun otonomi tentang otonomi tubuh kita itu tidak secara proporsional gitu, sehingga yang terjadi adalah yaitu tadi kadang tabu nggak diajarin ataupun diajarkan tapi nggak sesuai dengan yang semestinya gitu. Nah, eh, teman-teman perempuan disabilitas lebih rentan lagi gitu karena informasinya juga setengah-tengah atau mungkin dianggap tabu sehingga mereka tidak pernah diajarkan hal-hal tentang kekerasan, tentang kesehatan reproduksi. Kalaupun diajarkan juga tidak mendapatkan eh, kurikulum yang sesuai gitu ya, atau bahasa yang sederhana ataupun alat peraga yang memadai. Apalagi teman-teman disabilitas netra itu kan kebutuhannya kan ini ya, selain mendengar juga perlu meraba gitu. Apakah ada alat peraga misalnya kesehatan reproduksi yang memang cukup memadai? Ya. Sudah ada, iya, betul, sudah ada. Tapi apakah memadai? Itu masih Nah, itu jadi sangat pertanyaan yang terbatas. ini gitu ya. Iya, masih sangat terbatas. Jangankan alat kesehatan reproduksi ya, alat peraganya ya, globe aja. Iya, benar benar. Globe, bola dunia Benar benar benar. yang ada braille-nya itu tuh terbatas banget di Indonesia. Dan itu kemarin juga kan ada masalah dengan perpajakan segala macam yang waktu dulu sebetulnya waktu aku masih di Pertuni ini kita pernah dapat loh sumbangan 8 global braille yang Hmm. akhirnya kita harus kembalikan ke negara waktu itu Jerman kalau nggak salah yang sumbang. Kita akhirnya harus kembalikan karena pajaknya besar banget. Oh, Dianggap barang mewah orang mewah ya. dan kalau terus disimpan, kita urus misalnya bebas pajaknya, itu akan memakan waktu entah berminggu-minggu atau berbulan-bulan dan gudang untuk menyimpan global itu yang banyak itu selama kita ngurus prosesnya itu juga harus bayar terus. Akhirnya kita kembali. Oh. Jadi banyak banget gitu ya hal-hal yang memang sistem kita tuh masih belum secara eh, secara fundamental gitu ya menyokong ataupun mendukung eh, bagaimana caranya kita bisa berpartisipasi, bisa ikut ikut bagian dalam pembangunan negara gitu ya, dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek yang selalu mendapatkan manfaat dari program-program yang dilakukan baik itu negara maupun masyarakat lainnya. Nah, itu dia. Padahal Globo itu kan nggak buat orang-orang biasa sih mungkin apa sih gitu. Tapi kan buat kita tuh sesuatu yang Iya, harus kita pengen tahu tuh sebenarnya kayak apa. Apalagi yang tadi dibilang kayak misalkan alat peraga untuk kesehatan reproduksi itu kan lebih detail pasti dan mungkin betul, biayanya akan lebih tinggi gitu ya. betul. Nah, terus kan Kak Rina ini punya putra, dua putra ya Kak Rina. Ya, betul. Yang salah satunya adalah disabilitas. Apakah dari itu menjadikan Karina lebih resah atau lebih gimana gitu terhadap kayak misalkan kesehatan reproduksi atau perlindungan dan sebagainya itu? Oh ya, sangat-sangat. Setiap ibu pasti resah lah ya dengan kondisi anaknya, entah itu dia disabilitas atau tidak. Tapi memang nama anak aku Mel Rizky ya. Mhm. Mel Rizky laki-laki. Mel ini disabilitasnya netra plus juga autistic syndrome sehingga dia punya bahasa komunikasi yang tidak sama dengan anak-anak pada umumnya gitu. Nah, ini juga gitu ya pada saat kita ingin memahami anak kita gitu ya apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, apa bagian yang boleh dipegang, siapa yang boleh pegang, itu tetap harus diajarkan dengan anak-anak kita apapun kondisinya gitu loh. Jadi nggak bisa setiap karena kan gini, Mel Rizky ini ada penyandang disabilitas yang dia akan butuh pendampingan seumur hidupnya Mhm. dengan kondisi disabilitas yang multinya ya dia lebih dari satu ragam disabilitas. Ada teman-teman yang disabilitas yang butuh pendamping
di saat-saat tertentu saja, tapi di saat lain dia bisa Bisa sendiri gitu ya. sendiri Tapi ya. ada juga teman-teman disabilitas yang memang dia butuh dukungan pendampingan seumur hidup, seperti teman-teman disabilitas intelektual gitu ya, dengan teman-teman disabilitas autis untuk spektrum tertentu dia butuh. Nah, tapi yang lebih penting adalah bagaimana tetap si Mel Rizky dengan dampingan siapapun, dia tetap bisa dianggap sebagai subjek mengambil keputusan gitu ya, memiliki otonomi atas tubuhnya gitu. Dan ini kalau tidak ada sistem, tidak ada lingkungan yang mendukung, dia pastinya akan sangat rentan. Karena orang bisa dengan alasan membantu lalu melakukan hal-hal yang tidak semestinya dengan Mel Rizky misalnya, atau orang dengan eh, dengan mengatakan bahwa eh, demi keadilan misalnya Mel Rizky harus melakukan apa atau dimasukkan kemana gitu yang karena kan kita sebagai orang tua nggak bisa selamanya hidup. Iya, iya, iya. Pada saat kita tidak ada, itu siapa yang akan menjamin bahwa Mel Rizky itu tetap bisa layak hidup? Kalau kalau di tangan aku udah pasti, Ya, ya, aku pastikan, aku pastiin anak-anak aku layak hidup gitu kan. ya. Tapi nggak semua gini, nggak semua orang tua mampu ya menjamin anaknya layak hidup, itu nomor satu ya. Jadi mau orang tuanya masih hidup atau enggak itu tetap saja ada juga orang tua yang tidak mampu secara pribadi gitu ya menjamin anaknya bisa layak hidup. Ada dan juga pada saat mereka tidak ada itu juga belum ada yang menjamin siapa yang bisa mendukung anak-anak dengan disabilitas itu bisa layak hidup. Kalau aku kebetulan mama aku itu didikannya dari dulu bilangnya ke aku, Ina harus belajar ditinggal mati. Nah, tapi nggak setiap orang tua, nggak setiap orang tua bisa mengatakan itu. Sebetulnya termaksud aku juga sih. Di satu poin gitu ada keresahan aku gitu. Ini kalau aku nggak ada, Mariski gimana gitu. Karena Mariski disabilitasnya nggak cuma tunggal gitu. Jadi memang apa ya? Seluruh sistem itu emang harus dibangun gimana caranya itu bisa tetap melindungi teman-teman dengan disabilitas apapun kondisinya. Jadi sistem itu sangat penting banget ya Sangat sebenarnya. penting. Lebih Jadi daripada ada apapun. nggak ada kita nih, nggak ada si Rina yang selalu cerewet, itu sistem tetap berjalan. Nah, Anak-anak tetap terlindungi gitu. Bukan karena si Rina, bukan karena HWDI, bukan karena Pertuni aja gitu, tapi memang seluruh komponen yang ada di masyarakat, seluruh kebijakan yang ada, seluruh infrastruktur yang disediakan itu bisa menjamin keberlangsungan hidup teman-teman disabilitas. oke, itu daging banget tuh yang barusan. Iya. Nah, ngomong tentang sistem, Hmm. kan 2022 kemarin tuh akhirnya diketok palu tuh tentang undang-undang TPKS itu kan, Iya. Karina. Nah, mungkin Karina bisa jelasin, kan Karina terlibat juga dalam eh, perancangan undang-undang tersebut. Bisa diceritain mungkin undang-undang TPKS ini sebenarnya apa secara singkat dan Iya. gimana sih sebenarnya proses undang-undang ini, perancangan undang-undang ini? Ya, jadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual gitu ya. Ini kan teman-teman sebetulnya yang awal menggerakkan itu teman-teman dari Jaringan Gerakan Perempuan ya OMS, organisasi masyarakat sipil perempuan yang tergabung di situ. Awalnya memang mereka pencetusnya, lalu kita waktu itu aku juga aktif di HWDI sampai sekarang juga sih. Jadi aku perwakilan di situ. Jadi kita sama-sama mendorong gitu ya. Itu kan sekitar tahun 2000 berapa ya 17 atau 18 gitu ya. Di zaman itu di zaman kesannya udah emang udah lama sih ya. Di zaman itu masih ableism yang terjadi itu masih tinggi. Ketimpangan antara teman-teman aktivis perempuan disabilitas dan aktivis dari teman-teman perempuan gerakan yang tidak disabilitas itu masih jomplang banget. Teman-teman aktivis perempuan masih menganggap bahwa teman-teman disabilitas ini kan salah satu yang kita harus lindungi gitu Ya, ya, ibaratnya ya, ya. gitu ya. Mungkin maksudnya nggak
bukan tidak baik ya, tapi mereka masih belum punya gambaran gimana caranya teman-teman disabilitas itu bisa jadi aktivis gitu ya. Nah, itu terbukti pada saat memang di pembahasan undang-undang TPKS ini ya udah setengah jalan itu kan sebetulnya ada banyak bentuk-bentuk kekerasan yang memang diidentifikasi di undang-undang TPKS ini. Salah satunya adalah pemaksaan kontrasepsi atau Oh, sterilisasi. Itu dimasukkan dalam apa kekerasan seksual. Nah, tapi waktu pada saat kami belum intervensi, itu masih ada, jadi itu termasuk kekerasan seksual gitu, tapi masih ada pengecualian kalau itu dilakukan kepada teman-teman disabilitas intelektual dan teman-teman disabilitas mental. hmm, Which is buat aku ya itu diskriminasi gitu kan. Kalau kalau misalnya kalau teman-teman disabilitas intelektual atau disabilitas mental di kontrasepsi paksa, mereka mendapatkan kekerasan seksual, iya kan? iya. Orang kali mikir kesian kan nanti kalau dia hamil melahirkan siapa yang ngurus anaknya. Tapi orang nggak pernah berpikir kesian kan nanti kalau dia disterilisasi dia akan mendapatkan kekerasan yang sama berulang gitu. Malah dieksploitasi ya Karina Malah ya. dieksploitasi betul. Which is not fair gitu loh. Nah, kenapa gue nggak salah, tapi hak gue malah dicabut gitu nggak sih? Ya 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 Cara ya. berpikirnya harus gitu. Nah, waktu itu akhirnya kita berhasil mengadvokasi itu, jadi poin itu dihilangkan, termasuk poin-poin lainnya. Jadi aku senangnya dengan undang-undang TPKS ini karena ini emang inisiatif masyarakat ya. Jadi memang itu keluh kesahnya teman-teman perempuan di seluruh Indonesia dan ini adalah satu-satunya undang-undang tentang tindak pidana tapi berperspektif korban bukan pelaku. Jadi di pasal-pasalnya kita pikirkan bagaimana itu bisa berdampak kepada korban. Lalu juga di pasal 7 itu juga menjamin gitu ya tentang delik aduan dan delik umum. Jadi kalau dia korbannya ada penyandang disabilitas itu nggak perlu delik aduan, nggak perlu orangnya sendiri yang melapor, bisa laporan masyarakat gitu, bisa dumas aduan masyarakat, bisa juga aduan keluarga ataupun pendamping dan yang lainnya. Terus juga ada pemberatan hukuman. Hmm. Jadi kalau korbannya penyandang disabilitas itu misalnya hukumannya 10 tahun itu harus ditambah sepertiga dari hukuman awal. Hukumannya. Jadi kalau awalnya 10 tahun kalau korbannya nggak disabilitas, tapi kalau untuk disabilitas dia bisa dihukum 13 tahun. Oh, Lalu menarik, juga menarik, menarik. kesetaraan kesaksian korban. Di sini juga kita berhasil memasukkan itu. Jadi walaupun kita penyandang disabilitas, tetap aja kita bisa bersaksi dan hak kebutuhan disabilitasnya juga dipenuhi. Jadi di pasal 27 juga kita bisa didampingi. Lalu juga ada penjaminan atas aksesibilitas dan reasonable accommodation, akomodasi yang Akomodasi layak yang layak. ya. Jadi aksesibilitas dan akomodasi yang layak ini wajib diberikan saat pemulihan, sebelum dan selama perkara berlangsung gitu ya. Dan juga ini juga diwajibkan KND untuk memonitor gitu ya, dan juga memberikan wewenang kepada organisasi penyandang disabilitas atau organisasi masyarakat untuk ikut partisipasi dalam upaya peradilannya, pemulihannya, semua proses penanganannya, pencegahannya dan sampai ke pemulihan. Mantap, mantap. Itu mungkin salah satu apa banyak poin kemenangan Banyak yang ya, akhirnya kita dapat gitu itu ya. pencapaiannya. Tapi masalah yang atau misalkan sekarang keresahannya teman-teman HWD ini nih apa nih? Atau misalkan harus mendorong apa lagi nih untuk di bagian undang-undang ini? Implementasinya Selalu di situ ya. selalu di situ. Begitulah gitu. Itu sebenarnya secara kasus sekarang gitu misalkan atau banyak kasus mungkin yang Karina Ya, ketahui selama ini, kalau kita berhadapan dengan hukum itu sebenarnya jaminannya itu apa sih? Apakah kita bisa gitu? Kan ada ini juga kan apa? Perempuan berhadapan dengan hukum itu kan. ya. Nah, itu seperti apa Karina?
Iya, harusnya dia tetap bisa didampingi gitu kan. Kalau di undang-undang juga dijamin bahwa dia dapat pendampingan hukum gitu ya, sehingga pengacara itu sebetulnya bisa didapatkan gratis. Nah, cuman mungkin yang jadi masalah apakah tersedia reasonable accommodation-nya seperti juru Mhm. bahasa isyarat Ya itu. misalnya. Siapa yang mau bayar kan di situ. Tapi kalau misalnya dia apa dia pernah melaporkan ke UPTD mungkin atau ke HWDI. Biasanya kita akan carikan rujukan ataupun referensi bagaimana dia harus didampingi. Karena gini, kadang-kadang teman disabilitas itu butuh pendampingan yang berlapis. Hmm. Pertama mungkin dia butuh pendamping. Pendamping hukum udah pasti ya. Ya pasti. Lalu pendamping disabilitas. Pendamping disabilitas ini bukan pendamping penyandang, bukan personal assistant ya. Personal assistant juga dia butuh ya. Ya itu Tapi beda ada dua tuh. juga pendamping disabilitas. Pendamping disabilitas itu adalah orang yang mendampingi dan dia biasanya memang sudah mengerti tentang hak-hak Oh. dasar ya, CRPD, eh, terus juga Undang-Undang Nomor 8, lalu juga dia tahu caranya mendampingi atau berkomunikasi, dia tahu etikanya juga, cara interaksi dengan ragam disabilitas, dan biasanya idealnya dia dari ragam disabilitas yang sama. Karena kalau korbannya tuli gitu ya, dia akan lebih nyaman berkomunikasi ataupun curhat gitu ya dengan pendamping disabilitas yang tuli Yang juga. tuli juga. Nah, ini yang biasanya nggak tercover lapisan-lapisan ini. Tapi kalau di Jakarta sudah mulai banyak lebih mudah daripada di daerah. Belum lagi dia butuh dampingan medis ya. Kalau emang itu harus visum segala macam itu kan juga biayanya nggak di cover lagi sama BPJS. Atau butuh kan gitu. Kalau itu memang apa hasil dari kekerasan seksual. Apakah informasi tentang hak-haknya itu sudah dipahami oleh teman disabilitas, itu juga itu hal yang harus dipastikan sehingga memang wajar-wajar aja kalau teman disabilitas perempuan disabilitas yang berhadapan dengan hukum itu mendapatkan pendampingan yang berlapis. Bukan berarti keistimewaan, karena memang kebutuhannya Kebutuhannya begitu, gitu. benar-benar Tapi setuju sih. kadang-kadang ya itu standar standar masyarakat itu masih yang standar orang-orang yang nggak disabilitas, didampingi pengacara hukum udah cukup gitu kan, atau didampingi ibu sudah cukup gitu, nggak gitu loh. Kadang kita lihat kebutuhannya. Makanya kalau di undang-undang TPKIC itu ada yang namanya penilaian personal, dan ini juga ada PP tentang aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam sistem peradilan, itu juga ada dijamin. Jadi kita nilai gitu ya, tingkat hambatan dan kebutuhan si penyandang disabilitasnya, apakah dia butuh JBI. Kadang juga tuli belum tentu butuh JBI. Ya, ya. Yang kasus terakhir terjadi di di daerah mana? Yang di daerah kelapa sawit, apa perkebunan kelapa sawit, dia nggak dia bahasa isyaratnya bahasa isyarat lokal lagi, bukan bukan bukan, jadi beda-beda gitu loh. Ya, 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 ya. Itu Jadi kadang-kadang butuh berlapis. Jadi berlapis ya, waktu itu Bu. kadang-kadang waktu itu kebetulan teman LBH Apik ada yang bisa bahasa gitu ya, terus dari diterjemahkan ke bahasa isyarat gitu kan. Karena ibunya juga nggak bisa bahasa bahasa lainnya gitu. Waduh, Hanya bisa bahasa itu jadi kompleks banget. iya, kompleks banget. Dan itu udah aku temuin dari sebelum undang-undang TPKS. Jadi waktu itu ada kasus teman tuli di apa ya di oleh 3 orang, Waduh. dan teman tuli ini tidak sekolah, dia nggak mengerti bahasa isyarat gitu kan. Jadi itu pendamping tulinya pun berbicara dengan bahasa ibu. Hmm. Bahasa ibu tuh ya bahasa isyarat, Yang mother diajarkan sejak mother lahir kali language lah ya ya. Ya, kalau ya, ya. itu ya. Jadi nah itu sangat sangat efektif kalau kita
mengirim teman tuli juga. Karena walaupun nggak ngerti bahasa, kita paling nggak tahu apa yang dia ingin katakan. Nanti dari teman tuli ini juga bisa ngomong ke JPI-nya, JPI nanti menerjemahkan ke teman-teman pengurus HWDI nanti bilang lagi. Jadi berlapis begitu loh. Berlapis. Bolak-balik waktu itu sebelum TPKS. Jadi ini harus ada jalan keluarnya gitu yang kayak gini-gini memang. Nah, itu tadi implementasinya ya. Karena yang kasus didiemin sampai 7 bulan nggak ada tindak lanjutnya. Mungkin karena bingung. Nah, kalau udah didiemin 7 bulan, aku bilang ini gimana gitu ya. Padahal sebetulnya HWDI juga sudah punya MOU kan gitu ya. Mungkin mereka masih bingung, tapi kan sebetulnya bisa bertanya ya dengan kami gitu ya. Bisa dikoordinasikan. Yang penting dikoordinasikan. Tapi kalau udah kelamaan nanti apa jejak tempat kejadian perkaranya, TKP-nya itu apakah masih bisa diidentifikasi, kayak misalnya orang, karena kan dia selain diperkosa dia juga disekap, jadi dia nggak lihat gitu ya. Ya orang nggak disabilitas pun kalau yang namanya disekap ditutupin mukanya juga nggak akan bisa identifikasi pelakunya lah ya. Iya, betul. Sama aja gitu sebetulnya, cuman apakah ada jejak motor, apakah ada jejak sepatu. Jadi itu kan bisa ditelusuri sebenarnya. jangan fokus dulu ke apa yang tidak bisa dilakukan oleh korbannya. Kalau korbannya nggak bisa mendengar ya itu udah kondisinya gitu. Jangan dulu fokus maksudnya ketidak dengarnya, tapi apa yang dibutuhkan teman yang tidak dengar supaya dia bisa menginformasikan apa yang dia alami gitu. Itu dulu gitu ya. Terus olah TKP itu udah harus pasti gitu kan. Ada juga waktu itu kasus di gitu teman. Ini sesudah apa setelah adanya undang-undang TPKS? Yang ini sebelum TPKS berlaku, tapi ini bukan kekerasan seksual sih waktu itu. Jadi aku lagi melatih di seluruh Indonesia gitu, di diklatnya mereka gitu. Terus ada yang deketin, waktu itu ada kasusnya itu si teman tuli ini disiram air keras gitu loh. Kekerasan itu berarti ya? Kekerasan. Tapi yang aku simpulkan adalah nggak ada hubungannya kasus itu nggak bisa diungkap dengan disabilitas dia, karena gini, siapa kan aku tanya yang bawa siapa gitu kan, perawat itu bilang dia tuh nggak tahu karena katanya ditutup matanya, sama kasusnya ditutup matanya. Dia usia berapa, ternyata dia masih usia sekolah gitu. Ada temennya nggak yang dekat atau yang tidak suka ya kayak gitu-gitu kan harus, dan itu prosedur yang standar yang lu disabilitas nggak disabilitas itu tetap harus dijalani. Pembelian air keras di situ di sekitar tempat kejadian, siapa yang jual air keras? Kalau di daerah kan biasanya lebih sedikit ya. Lebih sedikit, betul. Atau siapa, adakah tawuran sebelumnya? Adakah banyak lah. Ya harus banyak yang diwawancara, nggak cuma dia aja. Untuk jadi kadang-kadang tuh kalau udah korbannya disabilitas terus bingung. Lah bingung kenapa sih? Udah jalanin dulu standarnya apa sambil cari bantuan gimana caranya mendampingi teman yang tuli ini agar dia dapat menyuarakan apa yang dia alami gitu kan. Dia hubungin HWDI, hubungin LBH Apik nanti, ataupun lembaga-lembaga yang lainnya yang memang bisa berkontribusi untuk mendampingi si korban ini gitu loh. Jadi nggak cuman satu jalur aja gitu loh. Kadang-kadang kepikirannya SLB gitu ya. Lah SLB kan di bidang pendidikan gitu kan. Memang bisa bantu, tapi kan ada baiknya juga lebih komprehensif gitu loh. Kalau emang butuh dari SLB juga, dari OMS juga, dari LBH juga, lakukan demi kepentingan keadilan untuk korban. Tapi memang yang aku temui di lapangan itu memang banyak teman-teman itu yang nggak ngerti itu semua sih. Betul. Karina, maksudnya kayak banyak sekali betul. Kesehatan reproduksi, tentang kalau kekerasan ini harus gimana, apalagi kan kalau misalkan seksual gitu ya misalnya.
betul banget. Untuk dia ngomong aja dia perlu keberanian Iya, betul. untuk mengadu gitu ya, itu perlu 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 keberanian dan terlebih dia nggak tahu kalaupun harus ngadu tuh ngadunya ke siapa ya. Betul. Dan mereka selalu juga, terutama teman-teman tunanetra, gini ya. Iya benar-benar. Selama kasus-kasus yang sudah kita coba dokumentasikan, itu kan paling banyak teman tuli, intelektual sama mental ya. Mhm. Tapi aku yakin teman netra sama fisik itu sebetulnya banyak, tapi mereka nggak melapor. Iya, iya, iya. Aku yakin banget. Aku yakin banget karena di sekitar aku aja yang aku tahu dan mereka nggak mau melapor itu ada beberapa. Apalagi di luar sana. Ada nih misalnya kasus ya. Eh, Teman perempuan disabilitas dia kena kasus scamming. Eh, tapi memang pernah ketemu offline. Hmm. Kan dan ya singkat cerita mereka melakukan lalu waktu itu juga tapi terus di apa jadi mereka kayak yang bersindikat gitu loh. Ada yang ngechat 1, 2, 3 gitu ya. Yang satu bilang dia udah lihat videonya gitu katanya diupload di mana. Yang kedua juga bilang gitu, iya keren banget loh gitu kayak gitu-gitu ya. Terus yang ketiga bilang, kamu kenapa sih kayak gitu? Mau dibantu nggak untuk take down gitu nanti dibantu tapi harus ternyata ada dananya kayak gitu. Dia nggak mau di dilaporkan apa di ditindaklanjut secara Ditindaklanjuti. hukum karena malu Nah karena itu. dia padahal kan yang emang harus dihukum kan pelakunya gitu nggak nggak atas dasar apapun dia nggak boleh gitu melakukan kecurangan ataupun ketidakadilan pada teman-teman disabilitas netra apalagi dia nggak lihat dia nggak tahu benar-benar apakah video itu diupload atau enggak gitu loh. Nah, kita sebagai pendamping itu pada saat menerima laporan seperti ini, pertama yang harus menjadi prinsip kita adalah percaya sama korban. Karena once dia nggak dipercayain, dia akan selamanya nggak akan mau mengadu lagi. Kalau dia itu Iya, iya, satu. iya. Yang kedua, Karena ada traumatik orang di lain situ. juga jadi nggak percaya juga untuk Iya, dia. iya, iya. Dan walaupun kita udah punya kesimpulan sendiri dalam hati kita nih ya apalagi itu digertak aja videonya nggak mungkin diupload kita jangan bilang dulu begitu gitu nggak bisa kita bilang gitu ke korban validasi dulu apa perasaan dia dan apa yang dia mau itu penting banget. Intinya ya pada saat kita ingin membantu atau mendampingi teman-teman korban itu tujuannya adalah memberdayakan Hmm. yang dia tadinya takut gimana caranya mengurangi rasa takut yang dia tadinya jadi nggak bisa kerja gimana caranya dia bisa kembali bisa kerja gitu ya yang tadinya dia kehilangan pekerjaan bagaimana caranya kita bisa kembalikan dia ke ke tempat kerjanya entah itu yang dulu ataupun yang baru. Berarti penghilangan trauma juga penting Oh banget. penting banget itu justru yang awal yang biasanya HWDI lakukan gitu. Nah, kalau kasusnya disabilitas sebagai korban Hmm. dan pelakunya disabilitas gimana Karina? Dan pelakunya disabilitas. Yes. Di Netra tuh kayaknya banyak sih kasus itu. Banyak. Aku yakin. Banyak. Saya tahu sih itu. Makanya kan waktu aku masih di Pertuni kan kita keluarin kebijakan narasi ini kan anti anti kekerasan dan itu biasanya diucapkan aku nggak tahu pas aku di sana sih masih setiap acara itu harus diucapkan harus dibacakan narasi anti kekerasan terhadap eh, 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 narasi kebijakan anti kekerasan seksual karena gini, pada saat kita mau mulai acara, terus kita bilang Pertuni berkomitmen untuk tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Si pelaku yang ada di situ paling enggak mikir-mikir kalau dia mau melakukan sesuatu. Semakin sering dia dengar, semakin takut. Apalagi kalau sudah Pertuni itu punya mekanismenya, alur penanganannya, wah makin 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 pelaku itu akan berpikir eh, berpuluh-puluh kali gitu untuk melakukan itu gunanya narasi anti kekerasan. Hmm. Terus kalau pelakunya apa juga disabilitas dan sama sih sebetulnya aksesibilitas dan akomodasi yang layaknya harus tetap terpenuhi itu pasti.
Tapi memang fokus kita kalau di HWD, fokus kita pasti ke kepentingan korban. Kita hanya menilai tingkat hambatan dan juga kebutuhan eh, kebutuhan si pelaku itu yang kita berikan biasanya ke aparat hukum gitu. Selanjutnya mereka silakan. Tapi kita nggak pernah melakukan pendampingan pelaku. Kita hanya melakukan pendampingan untuk korban. kebutuhan. Ya, kalau itu korban ya biasa di selama proses. Tapi kalau pelaku, karena masih sedikit juga yang bisa melakukan penilaian personal gitu. Kita hanya memberikan penilaian personal lalu diserahkan ke kepolisian atau mungkin ke pengadilan. Nah, ingat kasus Yes, ya. Itu kan terbukti. Waktu itu besar banget ya kasusnya. Waktu awal-awal belum ada klarifikasi, masih dan korban yang melapor itu masih satu. Itu perdebatan di antara organisasi nasional penyandang disabilitas juga heboh gitu ya. Ada sebagian yang bilang, itu nggak mungkin, itu pasti difitnah gitu. Bayangkan dia aja nggak punya tangan gitu, gimana caranya dia melakukan gitu kan. Terus kita bilang dari HWD, ya belum tentu, dengerin dulu aja kesaksian korban. Kita selalu fokusnya ke korban, Nyari ternyata objektifnya benar dulu. kan. Setelah itu datang lagi yang melapor, datang lagi yang sampai 17 korbannya gitu. Artinya ya gini, suka tidak disukai gitu ya. Ada memang penyandang disabilitas yang punya perilaku yang tidak baik juga gitu. Artinya kita manusia yang sama gitu. Bukan berarti kalau kita disabilitas pasti kita nggak pernah melakukan perbuatan hukum yang melanggar. Kan ahli surga gitu. kan. Iya, kita jadi memang benar-benar subjek hukum yang memang yang legit gitu loh, valid gitu ya. Terlepas tadi ini di kasus yang tidak baik gitu ya. Nah, kalau misalnya dibilang dia gimana caranya, kan dia nggak punya tangan. Lah, ini aja asesmen aja keseharian dia gimana. Dia kan katanya ini ya, kalau nggak salah lupa aku. Mahasiswa. Ya pasti banyak temennya. Ya pasti banyak dosennya. Tanyain aja gimana caranya dia sehari-hari makan, menulis, belajar, gitu ya. Berpergian. Tetangga juga banyak kan, tanya aja gitu loh. Jadi apa yang tidak dia bisa lakukan nanti disandingkan dengan kesaksian ibunya yang bilang bahwa dia makan aja masih disuapin dan segala macam, itu pasti akan terbukti. Nggak sulit gitu loh sebetulnya. Cuman ya lagi-lagi selalu fokusnya ke disabilitasnya. Gimana nih disabilitasnya? Dan semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tapi memang untuk pemenuhan hak-haknya ada hal-hal yang berbeda yang harus dilakukan, yang harus dijamin agar kita mencapai hak yang sama. Kalau nggak gitu nggak sama. Nah, gitu. Karena banyak kasus juga mungkin teman-teman yang masih yang masih kebingungan ketika misalkan dia kena kekerasan seksual atau eksploitasi gitu. Karena Netra dibilangnya kan kamu nggak lihat gitu kan. Ternyata bisa. Sekarang ini udah dijamin, nggak. Kalau ada yang bilang kayak gitu, lapor HWD atau lapor ke Tuni. Nah, mungkin karena kita bisa ngobrol sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali, apalagi buat saya Karina tuh orang yang pertama kali memprovokasi atau menginfluensi saya untuk oh iya ya, kita masih banyak hal yang harus dikerjain. Jadi kayak saya hari ini tegang banget loh. Baru kali ini saya podcast setegang ini. Udah ruangannya dingin, terus aduh tegang banget lagi ngawancarin Karina mau ngomong apa gitu. Nah, mungkin sebagai penutup, kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Karina untuk mungkin stakeholder hukum atau mungkin teman-teman kita yang disabilitas terutama netra lah khususnya gitu. Ya. Kalau untuk korban gitu ya, jangan ragu-ragu untuk melapor karena kita sekarang ini udah dijamin ada undang-undangnya gitu ya. Memang ada proses-proses yang pastinya belum tentu nggak bisa dijamin juga bahwa proses yang akan dilalui itu akan
lancar atau nyaman, tapi paling enggak dengan kita melaporkan itu akan membuat pelaku tidak berulah lagi gitu ya, dia mendapatkan eh, apa eh, mendapatkan hukuman yang setimpal, dan untuk pelaku-pelaku lainnya juga nggak akan ada yang berulang, untuk teman-teman kita yang disabilitas juga. Untuk masyarakat, kalau ada yang terlihat ada yang melakukan kekerasan, entah itu pengabaian, penganiayaan ataupun pembulian, baik itu online maupun offline, tolong segera laporkan, karena dengan begitu kita bisa menjamin atau menciptakan lingkungan yang aman untuk kita semua dari segala bentuk kekerasan. Untuk aparat dan penegak hukum, aku harapkan bahwa peningkatan kapasitas itu tetap harus dilakukan terkait dengan perspektif disabilitas dan juga etika dengan interaksi dengan disabilitas, sehingga kerjasama antara aparat penegak hukum dan juga organisasi masyarakat harus terus berlangsung agar kita bisa memberikan pendampingan ataupun proses peradilan yang adil untuk semua. Mantap, mantap, mantap. Terima kasih Karina sudah mau meluangkan waktunya untuk datang di media Pertuni. Yeah. Semoga Sama-sama, thank you udah diundang. semoga kayaknya bakal lebih sering lagi sih. Karena ya ini sambil saya belajar sama teman-teman juga, mudah-mudahan yang mungkin sebenarnya penasaran sama isu disabilitas tapi selama ini nggak tahu gimana caranya bisa belajar dan bisa mengakses pengetahuan tersebut. Yeah. Gitu. Ya semoga saja teman-teman yang nonton ini punya insight baru, itu boleh ditulisin di komen. Nanti kalau komennya mau tanya ke Karina, mungkin aku bisa forward nanti kira-kira komennya seperti apa dan bisa direspon nanti. Dan nanti juga teman-teman boleh follow dan subscribe channelnya Pertuni di YouTube, di IG, dan di TikTok itu namanya sama Pertuni_DPP. Juga teman-teman yang mungkin saat ini menjadi korban atau mau mengadu, itu boleh ke Pertuni ataupun ke HWDI. Instagramnya HWDI apa Karina? hwdi.media, ada juga HWDI Voice. Nah itu teman-teman bisa langsung, atau sobat Pertuni bisa langsung kontak ke HWDI ataupun ke Pertuni. Kita ya menjaga inklusivitas dan yang tadi Karina bilang bahwa semuanya sama di hadapan hukum. Hari ini kita syuting di Perpustakaan DKI Jakarta, Pusat Sastra HB Yasin. Terima kasih atas ruangan yang sangat luar biasa ini. Dan tidak berlama-lama lagi, kita tutup saja acara hari ini. Saya Banyu Kanila, kita ketemu lagi di Ngulik Regulasi berikutnya. Terima kasih Karina. Terima kasih, thank you.